Jadi malam ini saya akan berbicara mengenai peperangan rohani. Nah, sebelum saya berbicara mengenai peperangan rohani lebih mendetail lagi dari sudut pandang Alkitab, saya ingin mengutip perkataan dari seorang penulis Kristen yang bernama Clive Staple Lewis atau dikenal dengan nama C.S. Lewis. Dia dikenal oleh karena banyak menulis cerita-cerita Kristen yang bernuansa fiksi yang cocok untuk bacaan anak-anak. Salah satu yang cukup terkenal adalah seri dari The Chronicle of Narnia. Selain dikenal sebagai penulis cerita fiksi yang terkenal, C.S. Lewis dikenal juga sebagai filsuf, dikenal juga sebagai apologet atau pembela kekristenan yang terkemuka pada zamannya. C.S. Lewis atau Clive Staple Lewis pernah berkata seperti ini, ada dua kesalahan yang saling bertolak belakang dan sama besarnya ke dalam mana manusia bisa jatuh. Yang satu, tidak mempercayai keberadaan iblis, yang lain mempercayai keberadaan iblis, dan sekaligus memiliki interest yang berlebih-lebihan terhadapnya. Jadi Lewis mengatakan ada dua ekstrim. Yang ekstrim yang pertama adalah ekstrim di mana seseorang tidak mempercayai iblis. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang keliru. Dan ekstrim yang berada pada sisi yang berlawanan adalah ekstrim yang percaya pada iblis dan terlalu melebih-lebihkan. Terlalu melebih-lebihkan kekuatannya, terlalu melebih-lebihkan kuasanya, seolah-olah orang-orang Kristen ini tidak berdaya ketika berhadapan dengannya. C.S. Lewis mengatakan dua posisi ekstrim ini tidak layak untuk diikuti oleh orang percaya. Karena dua posisi ekstrim ini adalah posisi yang sama sekali keliru. Nah, saya membuka konsep peperangan rohani dengan itu. Kita akan melihat studi kasus yang pertama, apa yang terjadi apabila kita tidak mempercayai keberadaan iblis. Ada sebuah film yang muncul beberapa tahun yang lalu, judulnya adalah The Exorcism of Emily Rose. Yang menariknya, film ini diangkat dari kisah nyata. Kisah nyata seorang gadis yang bernama Annalise Michel. Nah, di Annalise Michel ini pada akhirnya wafat pada tahun 1976. Dan kalau ditelusuri, peristiwa wafatnya Annalise Michel ini sebenarnya berawal dari ketidakpercayaan dari orang-orang yang merawatnya bahwa yang bersangkutan ini sedang dikuasai, sedang dirasuk oleh setan. Mereka menganggap bahwa apa yang terjadi di dalam diri Annalise ini hanyalah fenomena kejiwaan, sakit jiwa. Dan ada seorang pastor yang memperingatkan bahwa apa yang terjadi dalam diri Annalise bukan yang sekedar penyakit jiwa biasa, tetapi sesuatu yang terkait dengan kekuatan supranatural yang disebut dengan setan. Tetapi tidak ada seorang pun di sana yang mempercayainya dan ujung-ujungnya adalah sesuatu yang fatal. Annalise Michel wafat. Nah ini, jadi ini kita melihat bahwa ketidakpercayaan pada iblis itu dapat merugikan. Merugikan siapa? Yang merugikan manusia, merugikan orang-orang yang bisa jadi berada di dalam pelayanan kita. Nah, itu studi kasus yang pertama. Studi kasus yang kedua, ini yang berada pada sisi yang berseberangan dengan posisi yang pertama, yaitu yang percaya pada iblis dan memiliki interest yang berlebih-lebihan terhadap iblis. Jadi ada orang-orang yang begitu percaya luar biasa dengan setan, dan segala sesuatu dikaitkan dengan setan, sehingga pada akhirnya kadang-kadang hal ini juga dapat mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Contohnya pada bulan Maret 1995, 5 wanita Korea ditangkap dengan tuduhan memukuli seorang wanita muda bersama-sama sampai mati. Karena mereka berpandangan sedang melakukan ritual pengusiran setan yang sedang merasuki wanita tersebut. Jadi kasusnya ya seperti ini. Jadi ada orang yang katanya menunjukkan fenomena kerasukan, ya walaupun belum tentu mengalami fenomena kerasukan. Dan kemudian karena tidak terdapat analisa yang sehat, tidak terdapat pemahaman yang menyeluruh. Dan di sini ada 5 orang yang melihat dunia itu hanya black and white, melihat dunia itu hanya hitam dan putih. Yang buruk berasal dari setan, yang baik berasal dari Tuhan. Nah, disitulah kemudian mereka ketika berhadapan dengan kasus ini, kemudian mereka melakukan sesuatu yang fatal. Jadi ketika mereka melihat ada fenomena, boleh katakan fenomena yang ganjil, fenomena yang aneh di dalam diri
wanita muda ini mereka kemudian bersama-sama melakukan ritual pengusiran, dan ritual pengusiran itu bisa begitu ekstrim yang mengakibatkan wanita itu tewas secara mengenaskan. Nah, ini interest yang berlebih-lebihan terhadap iblis. Nah, pada tahun yang sama, seorang pria pada saat dalam perjalanannya ke area tempat pemancingan bersama-sama dengan dua putranya yang masih remaja, di sebuah tempat yang bernama Estancia, New Mexico, tiba-tiba menghentikan kendaraannya dan memenggal salah seorang putranya yang dipercayanya sedang dirasuk oleh setan. Ini juga. Jadi segala sesuatu dikaitkan dengan setan. Segala sesuatu dikaitkan dengan iblis. Dan akibatnya fatal seperti ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu betul. Nah, apa yang kita baca di awal tadi, itu betul sekali. Ada dua kesalahan yang saling bertolak belakang dan sama besarnya. Ke dalam mana manusia bisa jatuh, yang satu tidak mempercayai keberadaan iblis, yang lain mempercayai keberadaan iblis, dan sekaligus memiliki interest yang berlebih-lebihan. Yang satu kurang dosis, yang satunya lagi itu overdosis. Ya, itu tidak boleh di dalam pemahaman Kristen. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya itu sangat penting sekali memahami konsep peperangan rohani. Apakah peperangan rohani itu hanya menghadapi setan saja? Apakah ada musuh-musuh yang lain? Nah, itulah yang akan kita bahas. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin menjelaskan kerangka umum mengenai peperangan rohani dari sudut pandang Alkitab. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca kitab suci, kita kerap kali bertemu dengan istilah zaman ini dan zaman yang akan datang. Nah, zaman ini itu berkaitan dengan zaman di mana kita hidup, termasuk zaman sekarang ini. Dan zaman ini akan terus berlangsung hingga datangnya Kristus kali yang kedua. Nah, zaman ini kalau sudah lihat, itu saya blok dengan warna yang agak gelap. Itu berarti zaman ini itu zaman yang dalam tanda kutip itu kurang begitu baik. Di dalam pemahaman Alkitab, zaman ini itu dikatakan zaman yang dikuasai oleh iblis. Makanya ada istilah ilah zaman ini. Iblis adalah ilah zaman ini. Jadi zaman ini adalah zaman yang dikuasai oleh iblis. Nah, yang menariknya saudara-saudara sekalian, ketika Kristus datang kali pertama di dunia ini, kedatangan Kristus kali pertama ke dunia ini, nah itu mengakibatkan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Apa itu? Ya datangnya zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang, zaman kerajaan Allah, itu tidak menunggu zaman ini habis lebih dulu, baru kemudian disambung dengan zaman yang akan datang. Tidak. Jadi kedatangan Kristus kali yang pertama, itu membuat zaman yang akan datang, itu sudah mulai masuk. Zaman yang akan datang menerobos masuk. Jadi kedatangan Kristus kali yang pertama itu menyebabkan datangnya zaman yang akan datang. Nah, jadi sekarang kita lihat, ada tumpang tindih di antara dua zaman. Zaman ini yang berwarna biru dan zaman yang akan datang yang berwarna merah. Nah, sudah lihat, zaman ini itu akan berakhir dengan kedatangan Kristus kali yang kedua. Sudah lihat di situ, KKKK 2 itu maksudnya kedatangan Kristus kali yang kedua. Kedatangan Kristus kali yang kedua akan mengakhiri zaman ini, sehingga sesudah kedatangan Kristus kali yang kedua yang ada adalah zaman yang akan datang, kuasa dari zaman yang akan datang yang datang dengan kepenuhannya, yang datang dengan kesempurnaannya. Nah, sementara hari ini kita akan hidup di antara kedatangan Kristus kali yang pertama dan kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita hidup di sini. Kita hidup di era di mana ada tumpang tindih di antara zaman ini dan zaman yang akan datang. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah. Nah, tumpang tindih di antara zaman ini dan zaman yang akan datang inilah yang kemudian menyebabkan munculnya konflik. Jadi zaman ini adalah zaman yang dikuasai oleh setan dan segala hal yang terkait dengannya. Zaman yang akan datang adalah zaman yang dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan, yang dikaitkan dengan berlimpahnya Roh Kudus di dalam kehidupan umat manusia. Di zaman yang akan datang dan zaman ini tumpang tindih. Ada kingdom of light dari zaman yang akan datang, kerajaan terang dari zaman yang akan datang, dan kemudian ada kerajaan kegelapan dari zaman ini. Tumpang tindih, sehingga terjadi konflik.
konflik di antara kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Nah, saudara lihat, kita hidup di sini. Kita hidup di sini, kita hidup di antara KKK 1 dan KKK 2. KKK 1 adalah kedatangan Kristus kali yang pertama. KKK 2 adalah kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, ya kita hidup di dalam zaman ini. Nah, jadi konsekuensi langsung, ya, konsekuensi langsung. Jadi konsekuensi langsung dari overlapping dua zaman ini adalah kita memasuki zaman yang diwarnai dengan ketegangan atau pergumulan, konflik di antara kekuatan-kekuatan gelap dan kekuatan-kekuatan terang. Ini yang kita lihat. Jadi ada gelap di sini, dan kemudian ada terang di sini. Jadi yang muncul di sini adalah tension. Yang muncul di sini adalah konflik di antara kekuatan-kekuatan gelap dan kekuatan-kekuatan terang. Nah, berita baiknya adalah bahwa bagian yang paling menentukan dalam peperangan ini telah dituntaskan di Golgota. Jadi peristiwa di Golgota telah membuat iblis dan sekutunya pada posisi yang tidak mungkin menang. Betul terjadi peperangan, tetapi peperangan itu adalah peperangan yang ujungnya sudah pasti. Jadi kematian Yesus dan kebangkitan Yesus telah menyebabkan kekalahan iblis. Kekalahan iblis yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Jadi sekarang ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali untuk kita pahami. Peristiwa Golgota telah membuat iblis dan sekutunya pada posisi yang tidak mungkin menang. Kekalahan total itu hanyalah masalah waktu. Nah, pada akhirnya kita bisa menjawab peperangan rohani ini milik siapa sih? Ada tendensi bagi beberapa orang untuk memandang peperangan rohani adalah suatu bentuk pelayanan Kristen tertentu. Nah, kalau kita berbicara peperangan rohani itu biasanya kita berbicara mengenai pengusiran setan, ada orang kerasukan, nah kemudian kita mengatakan kita melakukan peperangan rohani. Kita mau melakukan penginjilan ke sebuah daerah di mana belum banyak orang Kristen, kita melakukan peperangan rohani. Nah, hal-hal tersebut tidak keliru, tetapi pemahaman semacam itu terlalu sempit. Ada pemahaman yang lebih baik dan pemahaman yang lebih luas yang bisa kita tarik dari apa yang sudah kita pelajari, dari grafik atau dari diagram yang baru saya jelaskan. Jadi pemahaman yang lebih tepat adalah bahwa peperangan rohani itu adalah sebuah gambaran umum dari pergumulan semua orang Kristen yang hidup di antara kedatangan Kristus kali yang pertama dan kedatangan Kristus kali yang kedua. Semua orang yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan, semua orang percaya yang menyebut dirinya pengikut Kristus, sedang maksudnya sedang terlibat di dalam apa yang kita sebut dengan peperangan rohani ini. Jadi peperangan rohani itu bukan hanya sebuah bentuk pelayanan khusus. Ketika ada orang kerasukan di gereja, kita tangking demi nama Yesus. Ketika ada rumah berhantu, kemudian kita adakan ibadah di sana supaya setan itu keluar dari rumah berhantu itu. Ketika kita mau melakukan penginjilan, kita mengikat roh-roh setan dan sebagainya. Nah, banyak orang mengkaitkan peperangan rohani dengan hal-hal seperti itu. Padahal kalau kita lihat, sebenarnya peperangan rohani adalah realitas kehidupan dari orang-orang percaya yang hidup di antara kedatangan Kristus kali pertama hingga kedatangan Kristus kali yang kedua, di mana mereka mengalami benturan di antara dua zaman. Zaman ini, zaman yang akan datang. Benturan di antara dua kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Nah, jadi pada dasarnya peperangan rohani itu cukup luas cakupannya, tidak terbatas pada bentuk-bentuk pelayanan yang saya singgung tadi. Peperangan rohani itu menyentuh semua area dari kehidupan kita, termasuk keluarga kita, hubungan-hubungan kita, gereja kita, tetangga kita, komunitas kita, tempat pekerjaan kita adalah area medan laga pertempuran yang kita hadapi setiap hari. Sekali lagi, inilah yang disebut dengan peperangan rohani, spiritual warfare. Nah, dan ketika kita sampai di sini, ketika kita mau belajar lebih jauh lagi mengenai peperangan rohani, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita berbicara mengenai peperangan rohani, jangan sampai kita memiliki pemahaman yang tidak seimbang.
Saudara-saudara sekalian, ada 3 musuh yang sebenarnya dihadapi oleh setiap orang percaya. Musuh yang pertama adalah dunia, musuh yang kedua adalah iblis, musuh yang ketiga adalah kedagingan. Nah, ini. Jadi saudara harus tahu bahwa di dalam peperangan rohani yang kita hadapi, itu ada 3 musuh, dunia, iblis, dan kedagingan. Hal ini jelas kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian bisa membacanya di rumah. Di sana dikatakan kamu mengikuti jalan dunia. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Kamu hidup atau menuruti hawa nafsu daging. Nah, inilah 3 musuh yang dihadapi oleh orang percaya. Ada dunia, penguasa kerajaan angkasa, iblis, dan yang nomor 3, kedagingan. Jadi mari kita bedah satu demi satu. Dunia. Dunia, ada 2 ayat yang penting untuk kita baca di sini. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan Yakobus 4 ayat 4, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi menurut 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17, yang dimaksud dengan dunia di sini itu bukan dunia di mana Anda hidup, dunia di mana ada oksigen, di mana ada bernafas, bukan itu yang dimaksud. Dunia di mana ada pohon yang tumbuh dan menghasilkan buah, dunia di mana ada burung yang terbang di atas kepala Anda, bukan itu. Dunia di dalam Alkitab punya beberapa makna, punya beberapa arti. Dan salah satu arti dari dunia, sebagaimana yang dimaksudkan di sini, sebagaimana yang disinggung oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-7, adalah sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dan karakter Allah. Dan Yohanes mengkalimatkannya dengan 3 kata. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging ini berbicara mengenai sensualisme. Haus akan segala hal yang bisa memuaskan panca indera mereka. Keinginan mata berbicara mengenai materialisme, keinginan atau hasrat untuk memuaskan segala keinginan yang bukan merupakan kebutuhan. Keangkuhan hidup berbicara mengenai egoisme, keinginan untuk menjadi yang terutama dan jadi pusat perhatian. Dan inilah yang disebut dengan dunia. Menurut 1 Yohanes, dunia adalah sensualisme. Haus akal segala hal yang memuaskan panca indera Anda. Keinginan mata berbicara mengenai materialisme, hasrat untuk memuaskan segala keinginan yang bukan merupakan kebutuhan. Yang namanya keinginan itu tidak ada batasnya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Keinginan itu selalu melar, keinginan itu selalu expand. Tidak ada ceritanya keinginan itu akan berhenti. Keinginan itu seperti maut, tidak akan pernah puas. Dan keangkuhan hidup berbicara mengenai egoisme, keinginan untuk menjadi yang terutama dan jadi pusat perhatian. Itu yang disebut dengan dunia. Nah, itu musuh kita yang pertama, dunia. Musuh kita yang kedua adalah setan. Setan adalah makhluk supranatural yang sejak awal menentang Allah dan kehendaknya. Jadi setan bukanlah makhluk natural. Setan adalah makhluk supranatural. Roh. Dan kalau kita pelajari lebih jauh lagi di dalam Alkitab, pekerjaan-pekerjaan setan dalam kaitannya dengan kehidupan orang percaya itu seperti apa? Di dalam kehidupan orang percaya, setan itu pekerjaannya adalah deception atau menipu. Menipu maksudnya apa? Membuat kita mempercayai apa yang bukan merupakan fakta dan kebenaran. Saudara lihat bagaimana setan menipu Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa tertipu karena dia mempercayai apa yang bukan merupakan fakta dan kebenaran. Selain menipu, setan juga mencobai temptation. Mencobai maksudnya menggoda kita sedemikian rupa sehingga dosa menjadi sesuatu yang tampak menarik bagi kita. Saudara melihat di dalam Kejadian 3 ayat 6. Bagaimana iblis mencobai, menggoda Adam dan Hawa. Sehingga mereka tertarik untuk melakukan apa yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan.
Jadi ada deception, ada temptation, dan ada yang ketiga accusation atau menuduh, mendakwa. Sehingga kita kekurangan kekuatan untuk menghampiri hadirat Allah. Jadi setan itu kurang ajar setelah kita jatuh ke dalam dosa. Dia mendakwa kita sedemikian rupa. Sehingga kita kehilangan muka untuk berhadapan dengan Allah dalam hadiratnya. Sehingga kita merasa nggak enak untuk masuk dalam hadirat Allah karena ada tuduhan. Kamu berdosa, kamu bersalah. Dan tuduhan-tuduhan ini yang kerap kali menghalangi kita untuk menghampiri takhta anugerah Allah yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Deception, temptation, accusation, dan yang berikutnya adalah oppression. Oppression maksudnya memberi tekanan-tekanan, serangan-serangan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, oppression, tekanan-tekanan ini bisa tekanan-tekanan secara rohani. Jadi secara rohani kita ditekan sedemikian rupa, kita diserang secara rohani. Secara rohani kita diserang sehingga kita katakanlah tidak memiliki gairah. Tidak memiliki gairah untuk beribadah, tidak memiliki gairah untuk berdoa. Yang biasanya suka untuk berdoa, yang biasanya suka untuk bersaksi, yang biasanya suka mendengar firman Tuhan, kita diserang sedemikian rupa sehingga secara rohani kita kehilangan gairah untuk mendengar firman Tuhan, kita kehilangan gairah untuk berdoa, kita kehilangan gairah untuk hal-hal yang rohani. Nah, itu adalah bentuk oppression secara rohani. Nah, namun secara emosional, setan juga bisa menyerang kita secara emosional. Jadi, saya pernah punya murid-murid yang melakukan tugas pelayanan di Pulau Alor, dan mereka mengalami serangan secara emosional. Jadi, ketika mereka tiba di sana, mereka merasakan kok rasanya sedih sekali, mikirin keluarga yang di rumah, mikirin kalau mereka mati gimana, mikirin kalau mereka sakit gimana, padahal mereka sedang berada di dalam tugas pelayanan. Dan mereka tidak mengerti kenapa mereka bisa sedih seperti itu. Padahal sebelum ini mereka tidak pernah mengalami, dan itu dialami bukan oleh satu, tapi oleh semua anggota tim. Nah itu. Nah baru kemudian mengerti, oh inilah bentuk dari serangan-serangan secara emosional. Dan kemudian ketika mereka sungguh-sungguh berdoa, perasaan-perasaan seperti itu akhirnya hilang dan mereka bisa melayani dengan baik. Nah, serangan-serangan itu bukan hanya dalam bentuk rohani, emosional. Serangan-serangan itu bisa jadi dalam bentuk fisikal. Dalam bentuk fisikal, Anda diganggu, Anda dipukul, Anda ditampar oleh kekuatan-kekuatan jahat, atau bahkan beberapa mungkin Anda mengalami serangan dalam bentuk fisik. Maksudnya fisik Anda sakit oleh karena sesuatu yang berasal dari setan. Nah, contoh ya percobaan yang menimpa Ayub sakit sedemikian rupa. Rasul Paulus menyebut duri di dalam daging itu sebagai sesuatu yang berasal dari utusan iblis, dan penafsir-penafsir kitab suci mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 mengenai duri dalam daging itu berbicara mengenai penyakit yang menyerang tubuhnya. Nah, inilah bentuk yang disebut dengan oppression. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan setan dalam kaitannya dengan orang percaya. Nah, pekerjaan-pekerjaan setan dalam kaitannya dengan orang yang tidak percaya adalah semua hal di atas ditambah dengan satu elemen yang tidak mungkin dialami oleh orang-orang percaya, yaitu kerasukan. Jadi orang percaya bisa mengalami deception, bisa mengalami temptation, bisa mengalami accusation, bisa mengalami oppression, tapi tidak mungkin mengalami possession, demonic possession. Jadi orang percaya bisa mengalami ini, bisa mengalami tipuan dari setan, bisa mengalami pencobaan dari setan, bisa mengalami tuduhan dari setan, bisa mengalami tekanan-tekanan dari setan, tetapi orang percaya tidak mungkin mengalami kerasukan setan, tidak mungkin. Hanya orang yang tidak percaya yang bisa mengalami kerasukan. Nah, itu hal penting yang perlu kita dengar malam ini. Jadi sebenarnya kalau seseorang itu sudah dilahirkan kembali, kita tidak perlu melakukan apa yang namanya pelayanan pelepasan, tidak. Pelayanan pelepasan itu
tidak perlu dilakukan untuk orang yang sudah percaya. Pelepasan itu hanya dilakukan untuk orang-orang yang belum percaya. Atau orang-orang yang sudah percaya, yang boleh dikatakan sudah meninggalkan imannya. Gitu. Nah, sekarang akan kita lihat musuh yang ketiga. Jadi kita sudah melihat dua musuh di dalam peperangan rohani kita. Musuh yang pertama tadi adalah dunia. Dunia tadi kita sudah berbicara mengenai keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, sementara setan sudah kita bahas, dan sekarang daging. Daging di dalam bahasa Yunani digunakan kata sarx. Kata sarx atau kata daging di sini bukanlah jaringan lunak yang membalut tulang belulang kita. Jadi daging itu bukan jaringan lunak yang membalut tulang belulang Anda, bukan. Daging di dalam kitab suci kerap kali menunjuk kepada diri kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang cenderung untuk mengambil pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan daging. Daging adalah, ya, itu menunjukkan keberdosaan yang melekat di dalam diri kita, yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Sebuah kecenderungan untuk berbuat dosa, sebuah kecenderungan untuk mengambil pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah yang disebut dengan istilah daging di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara sekalian, ibarat sepeda motor yang baru keluar dari pabrik dan cacat, sehingga kalau dilepas setirnya di jalan yang lurus tidak bisa senter, dan pada akhirnya oleng dan membuat kita terbalik. Nah, demikian pula dengan manusia. Manusia dilahirkan bukan seperti kertas putih, ya, nah, kertas putih seperti yang dikatakan oleh filsuf-filsuf, itu bukan pemahaman Kristiani. Jadi seorang bayi di dalam kekristenan itu lahir dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Jadi dalam tanda kutip, setiap ras manusia yang lahir di atas muka bumi ini sesudah Adam dan Hawa, kecuali satu, Yesus Kristus, sudah mengalami cacat bawaan dan mengalami kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan hal yang salah di dalam hidupnya. Waktu yang akan membuktikan bahwa kecenderungan-kecenderungan tersebut, kecenderungan untuk mengambil pilihan yang bertentangan dengan kehendak Allah itu pada akhirnya akan terrealisasi, terwujud. Pada waktu bayi belum kelihatan, pada waktu anak-anak belum kelihatan. Lebih besar sedikit semuanya akan kelihatan. Dan itulah yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 17 dan 26. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, tubuh insani ini dalam bahasa Yunaninya, itu boleh terjemahkan, tapi dengan dagingku aku melayani hukum dosa. Dengan dagingku, dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam diriku, yang kuwarisi dari Adam dan Hawa, itulah aku melayani hukum dosa. Jadi Paulus mengatakan, sebenarnya dengan akal budiku, aku ini ingin melakukan hal yang baik, hal yang menyenangkan hati Allah, hal yang sejajar dengan hukum-hukum Allah. Tapi nggak bisa, karena apa? Karena di dalam diriku ada daging, ensarki. Ada daging membuat aku itu pada akhirnya memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, itulah 3 musuh dari orang percaya. Yakni ada dunia, ada iblis, dan ada daging. Nah, dan kita harus memiliki pemahaman yang seimbang pada waktu kita berbicara mengenai peperangan rohani. Karena kalau pemahaman kita tidak seimbang, maka hal itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan orang yang dipercayakan untuk kita layani. Gitu. Contoh, pandangan yang tidak seimbang. Di dalam gambar ini ada 3 kurva, daging, dunia, dan kemudian yang kecil itu berbicara mengenai setan. Daging dan dunianya itu
mendapatkan porsi yang cukup. Namun pengaruh iblis diabaikan ini. Ya, seperti dalam kasus analis tadi. Ya, jadi permasalahan yang ada di dalam dirinya hanya difahami dari sudut pandang non setan. Tidak ada campur tangan setan. Sehingga pada akhirnya kita lihat di dalam kasus seperti yang saya ceritakan di bagian awal dari presentasi ini adalah penanganan analis tidak terjadi secara optimal dan pada akhirnya itu membawa hal yang fatal bagi analis. Jadi ini pandangan yang tidak seimbang. Daging dunia mendapatkan porsi sebagaimana mestinya, sementara setan itu dikecilkan. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sangat sekuler sekali, orang-orang modern yang mengatakan oh setan itu hanyalah bagian dari mitologi kuno. Nggak ada gunanya kita mempercayai suatu pandangan dunia yang sudah kedaluarsa. Nggak ada yang namanya setan itu. Setan itu adalah cerita masa lalu yang sudah tidak lagi up to date, tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Nah, ini juga hal yang tidak benar, hal yang seharusnya tidak kita ikuti di dalam hidup dan pelayanan kita. Nah, yang contoh yang lain lagi justru sebaliknya, yaitu yang biru dibesarkan, yang kuning dan hijau itu dikecilkan. Jadi pengaruh iblis itu dibesar-besarkan sehingga pemahamannya tidak seimbang gitu. Nah, sehingga ada istilah the devil made me do it. Jadi ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita langsung menyalahkan iblis itu. Ketika kita gagal untuk menjadi seorang Kristen yang baik, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita mengatakan setan yang membuat saya seperti ini. Padahal bukan hanya itu saja, bukan hanya setan yang terlibat di sini, karena ada dua musuh yang lain yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Apa itu? Dunia dan daging. Nah, tapi yang kita jadikan kambing hitam selalu setan. Salah seorang pengkhotbah besar yang pernah ada di dunia ini adalah seorang yang namanya Jimmy Swaggart. Dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia melakukan hal yang sama ini. Dia mengatakan, the devil made me do it. Setan yang membuat saya berdosa. Padahal bukan hanya setan, ada faktor yang lain. Keinginan mata yang tidak bisa dia dikendalikan. Ada keinginan daging yang tidak bisa dia kendalikan. Nah, jadi kalau kita ingin menghadapi peperangan rohani dengan baik, maka kita harus memiliki gambaran yang seimbang. Gambaran yang seimbang maksudnya kita memperhitungkan bahwa ada 3 musuh yang kita hadapi. Nah, 3 musuh yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita pedulikan dalam proporsi yang seimbang. Tidak boleh salah satu dibesarkan, sedangkan yang lain dikecilkan. Daging, dunia, dan setan harus betul-betul kita perhatikan secara serius. Dan yang bagian terakhir yang ingin saya bahas di dalam sesi peperangan rohani pada malam ini adalah the art of war, seni di dalam menjalankan peperangan rohani. Dan saya ingin kita semua belajar dari kehidupan Yesus sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah, jadi kita melihat, kita perlu belajar dari kehidupan Yesus. Kita belajar dari kehidupan Yesus, bagaimana dia menghadapi setan. Bagaimana dia menghadapi setan. Dia menghadapi setan. Kalau sudah lihat, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 itu berbicara mengenai pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Yesus. Jadi ada 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Dan bagaimana Yesus bisa menang atas pencobaan-pencobaan tersebut. Bagaimana Yesus bisa menang atas pencobaan-pencobaan tersebut? Pencobaan ketika dia harus berhadapan dengan iblis di padang gurun. Ya kuncinya adalah yang tadi, firman Allah. Hidup berdasarkan firman Allah. Dan ketika kita hidup
Sama seperti Yesus, kehidupan kita didasari oleh firman Allah, berlandaskan pada firman Allah, maka kita dapat mengalahkan setan. Kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita, dunia kedagingan. Nah, itu. Yang kedua, kita belajar dari nasihat-nasihat Yesus. Bukan hanya belajar dari kehidupan Yesus, namun juga belajar dari nasihat-nasihat Yesus. Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoa agar kita dapat menang melawan kekuatan daging. Di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut tetapi daging lemah. Nah, kita bukan hanya belajar dari kehidupan Yesus yang akrab dengan Allah, yang senantiasa mendasarkan hidupnya dengan firman Allah, tidak pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang kedua, Yesus mengatakan kita perlu berjaga, kita perlu berdoa. Berdoa penting sekali. Berdoa itu akan membuat kita lebih aware, akan membuat kita lebih sensitif, sehingga kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita hadapi. Jadi berdoa membuat kita aware, membuat kita sensitif, bukan hanya sekedar membuat kita aware, sensitif, namun juga doa memberikan pada kita kekuatan rohani untuk menghadapi musuh-musuh itu, untuk menghadapi dunia, untuk menghadapi kedagingan, untuk menghadapi setan. Perlu berjaga, perlu berdoa, berjaga, maksudnya waspada. Berjaga maksudnya waspada. Waspada itu maksudnya ya kita tidak meremehkan. Kita tidak meremehkan. Jadi kalau saudara lihat, satpam yang berjaga itu satpam yang waspada. Matanya tajam untuk melihat segala penjuru. Namun kalau satpam itu meremehkan, tidak ada apa-apa, maka dia akan duduk dan kemudian tertidur. Nah disinilah Kristus mendorong kita untuk berjaga secara rohani dengan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dunia. Jangan pernah meremehkan kekuatan kedaginganmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan setan. Anda harus berjaga-jaga. Nah itu loh. Jangan sampai kita mendekati pencobaan. Yesus sendiri mengajar kita untuk berdoa, jauhkan kami dari pencobaan. Tapi kadang-kadang banyak dari antara kita yang justru menghampiri pencobaan, mendatangi pencobaan. Jangan, saudara-saudara sekalian. Karena itu melawan prinsip berjaga-jaga ini. Dan dalam beberapa kasus, kadang puasa diperlukan sebagai tambahan dari doa. Matius 17:21 mengatakan jenis ini tidak dapat diusir terkecuali dengan doa dan puasa. Iblis, musuh kita, itu kadang-kadang tidak bisa diusir, tidak bisa dikalahkan hanya dengan doa. Kadang-kadang diperlukan puasa. Puasa akan menambahkan kekuatan rohani untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, dan yang terakhir adalah disiplin-disiplin rohani. Itu mampu membuat kita mematahkan trisula keduniawian. Jadi kalau kita berbicara mengenai keduniawian, kita tadi berbicara mengenai keinginan mata, berbicara mengenai keinginan daging, berbicara mengenai keangkuhan hidup. Gimana kita bisa menaklukkan hal-hal yang duniawi ini? Kita memang masih hidup di dalam dunia. Kita masih, katakanlah ya, get in touch, terkait berurusan dengan dunia. Tapi jangan sampai kemudian kita terjebak dalam tanda kutip dunia tadi yang bertentangan dengan karakter dan kehendak Allah. Dan di sini kita lihat ada disiplin-disiplin rohani yang mampu membuat kita sanggup mematahkan trisula keduniawian. Disiplin ketundukan, disiplin kesederhanaan, disiplin pengucapan syukur. Kalau kita senantiasa bisa mengucap syukur, berpada dengan apa yang ada, kita tidak akan tergoda dengan apa yang namanya keinginan mata. Bersyukur, kita tidak akan tergoda dengan apa yang namanya keangkuhan hidup.
Tidak harus jadi nomor satu. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini masih dipakai Tuhan, itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Disiplin kesederhanaan, tidak tergoda dengan keinginan mata. Karena namanya keinginan mata, itu susah untuk dikendalikan. Keinginan itu selalu melar. Nah, itulah. Nah, disinilah kita bisa mengatakan tidak pada keinginan. Kita hanya mau stick pada kebutuhan. Nah, dan yang disiplin ketundukan juga memampukan kita untuk senantiasa low profile. Tidak berusaha jadi nomor satu, tidak selalu berusaha untuk menonjol, dipuji, dimuliakan orang. Nah, itu. Nah, dan disiplin ketundukan memampukan kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang low profile. Nah, kalau kita mampu untuk menjalankan disiplin-disiplin rohani ini, ada disiplin ketundukan, disiplin kesederhanaan, dan disiplin pengucapan syukur, maka kita mampu secara efektif mematahkan trisula keduniawan tadi, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, dengan demikian maka saya akhiri sesi peperangan rohani pada hari ini.